Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, daon nih. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Farijana ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansyura fazu ayyidna rabbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adikku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai ke pelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Silahkan. Hayya nad'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna bitalawatni wa nahdatal banati furuhim ila yaumiddin wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma lana fawzikna ilma alikna bisalihin. Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni rabbi sahri sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu ya. Kita mulai absen. Dengarkan ya. Yang hadir bilang hadir. Jangan lupa kasih tahu ya. Saya mulai. Muhammad Rofi'i Ma'ruf hadir. Ramdhani hadir. Dan semangat tanamkan di dalam jiwa adik-adik bahwa adik-adik bisa untuk membanggakan orang tua adik-adik besok di masa depan. Jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu akan menuntut kita ke jalan yang benar. Belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi adik-adik jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan kita dalam belajar itu kita akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang kuat. Dan jangan pernah malu bertanya, karena dari pertanyaan kita jadi tahu. Baik adik-adik, pada mata pelajaran kita hari ini yaitu akidah akhlak. Di sini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai wahyu kepada para rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, tauhid, hukum, akhlak, serta pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Adik-adik, apakah ada yang tahu berapa kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya? 4 Pak, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oh, bagus sekali jawabannya dari Rofi Maruf, itu benar ya adik-adik. Jadi kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang wajib kita imani itu adalah ada 4 ya. Penjelasannya saya akan menjelaskan kepada adik-adik. Kitab-kitab wajib yang diimani oleh seluruh umat muslim itu ada 4. Kitab suci yang wajib diimani secara khusus oleh umat Islam yaitu yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Benar. Jadi Nabi yang pertama menerima kitab yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur ya adik-adik. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Artinya adik-adik yaitu kitab yang ketiga yaitu Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir yaitu kitab Al-Quran dan diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan saya telah menjelaskan adik-adik kitab-kitab ada 4 ya. Perlu adik ketahui bahwa tidak hanya kitab-kitab yang 4 tadi diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kitab-kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan lembaran-lembaran atau yang disebut dengan suhuf-suhuf wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, seperti yang pertama suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua yaitu suhuf Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Tadi Nabi Musa terlebih dahulu diberi suhuf lembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adik-adik, fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu petunjuk hidup bagi umat manusia. Yang kedua yaitu pembeda antara yang benar dan salah. Jadi kitab ini sebagai petunjuk kita membeda antara hak dan yang batil. Yang ketiga yaitu sumber hukum dan nilai moral. Jadi kitab ini adalah sebagai rujukan kita untuk mengambil hukum-hukum. Yang keempat yaitu bukti kerasulan para nabi. Bukan hanya sebagai petunjuk hukum. Jadi kitab-kitab ini yaitu bukti kerasulan atau kenabian. Selanjutnya yaitu 5, rahmat dan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya adik-adik yaitu bagaimana sih cara kita mengimani kitab-kitab Allah. Di sini adik-adik yang pertama yaitu meyakini sepenuhnya bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengakui kebenaran isi kitab-kitab tersebut pada masa kerasulannya. Yang ketiga itu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir. Baik adik-adik, kita harus meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir, yang paling sempurna di antara kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya yaitu 5, menghormati kitab-kitab terdahulu tanpa mengamalkannya
karena telah disempurnakan oleh Al-Quran. Dan selanjutnya adik-adik yaitu hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu satu, menumbuhkan rasa syukur atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu memperkuat keyakinan terhadap misi para nabi. 4 itu mendorong untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan terakhir yaitu 5, meningkatkan toleransi antar umat beragama karena mengenal kitab-kitab sebelumnya. Materi kita pada pagi hari ini Bapak udah menjelaskan sesingkat mungkin biar adik-adik bisa memahami dengan tepat, bisa meneladani dan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, apakah adik-adik mau bertanya atau gimana tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah jelas atau tidak? Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah ada Pak. Udah jelas. Baik, kalau adik-adik udah jelas, berhubung waktu kita pada mata pelajaran akidah akhlak ini segera berakhir, saya harapkan kepada adik-adik bisa mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus belajar untuk menggali ilmu-ilmu agama sehingga adik-adik kuat dalam agamanya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan lagi di pelajaran Bapak. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diulangi-ulangi ya. Minggu depan Bapak akan tanya lagi kepada adik-adik. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, tetap semangat. Jangan lupa diulangi pelajarannya. Sekian. Allahumma wfiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.